Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang dalam kondisi apa sih kita harus mengamalkan sholawat. Oke, simak terus ya videonya. Tentunya teman-teman semua pasti ada ya yang bertanya seperti itu dan berpikir seperti itu. Dalam kondisi apa sih kita harus mengamalkan sholawat? Oke, saya di sini akan membahasnya. Jadi teman-teman ya, kita ngamalin sholawat itu nggak harus habis selesai sholat ya. Jadi semampu dan sebisanya kita. Kalau misalkan kita bisanya sehabis sholat silahkan gitu. Kalau misalkan kita habis sholat kayak nggak sempet gitu, terus kita sambil beraktivitas aja melakukannya gitu. Jadi jangan kayak ditarget saya mau habis selesai sholat. Jadi kan kalau misalkan kita ditarget gitu habis selesai sholat gitu, kan namanya juga orang itu pasti mempunyai kesibukan gitu. Habis sholat itu namanya yang punya anak itu kalau habis sholat siapa tahu anaknya nangis gitu, jadi nggak bisa langsung sholawat gitu, nggak bisa langsung ngamalin sholawat. Ketika anaknya nangis otomatis ibu-ibu atau bapak-bapak gitu ya pasti pengen buru-buru nyelesain sholatnya gitu ya. Jadi waktu seperti apa sih kita harus ngamalin sholawat? Jadi sebenarnya ngamalin sholawat itu sebisa dan semampunya kita, seada waktunya kita. Andai kata kita mempunyai waktu itu sehabis sholat, namanya orang itu ya pasti mempunyai kesibukan masing-masing. Entah itu kesibukan mau kuliah, mau sekolah, mau kerja, ngurusin anak, atau kesibukan yang lainnya. Jadi kita itu jangan mempersulit diri kita sendiri. Kayak misalkan kita habis sholat padahal diri kita nggak bisa gitu habis sholat gitu. Jadi sebisa dan semampunya kita aja. Kalau misalkan kita habis sholat mampu kita ngamalin sholawat silakan gitu. Kalau misalkan nggak mampu ya kita sambil beraktivitas aja. Yang penting kita ngamalin sholawatnya itu jangan dalam keadaan kita membuang barang najis. Jadi seperti apa sih barang yang najis itu? Kalau misalkan seperti kita mau membuang bangkai gitu ya, terus kita sambil sholawatan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kita itu sembari membuang bangkai, nggak boleh ya, itu nggak boleh gitu. Karena itu kan kita megang barang najis gitu, kita baca sholawat nggak boleh. Terus kita ngamal, jangan mentang-mentang ya ini, jangan mentang-mentang sebisa dan semampunya kita ngamalin sholawat gitu. Kita mau kamar mandi kita sembari sholawatan gitu, nggak boleh ya. Itu juga kamar mandi kan tempat yang kotor gitu, najis gitu. Jadi nggak boleh ngamalin sholawat di dalam kamar mandi atau ketika kita membuang barang yang najis gitu, tidak boleh gitu. Jadi semampunya kita di sini itu ketika kita beraktivitas, ketika kita mampu ngamalin sholawat, kita amalin sholawat. Jadi dalam kondisi apa sih kita harus ngamalin sholawat? Jadi dalam kondisi ketika kita pasrah sama Allah, nggak ngarep apa-apa, kita pasrahin semuanya sama Allah, kita pasrahin semua masalah-masalah kita sama Allah. Entah itu masalah kayak hajat-hajat kita, masalah keinginan kita pasrahin semuanya sama Allah. Kita bersholawat itu jangan terlalu menggebu-gebu terhadap keinginan kita atau terhadap hajat-hajat kita gitu. Saya mau ngamalin sholawat, saya pengen dapat ini, saya pengen keinginan saya cepat tercapai gitu. Jangan terlalu mengharap, ya udah kita lakuin aja gitu, kita amalin aja sholawat. Kita ngamalin sholawat itu jangan terlalu menggebu-gebu terhadap keinginan kita. Semisal ya kita nih pengen kayak keinginan kita itu cepat tercapai, saya harus sesuai target nih, saya harus baca sholawat Jibril 4444 biar keinginan saya, biar hajat saya tercapai. Kita jalani aja dengan istiqomah, kita amalin aja sholawat gitu. Kalau kita misalkan mampu sehari itu 10 sholawat gitu, ya nggak apa-apa gitu, kita pelan-pelan aja gitu. Mungkin hari ini kita 10, besok 20 gitu, terus besoknya lagi kita mungkin bisa nyampe 100 gitu. Yang penting kita ngamalinnya istiqomah,
kita istiqomah ngamalin sholawat. Insya Allah kalau kita benar-benar istiqomah gitu, setiap hari kita ngamalin sholawat, insya Allah keinginan kita atau hajat-hajat kita akan cepat tercapai. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.